Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Salam sehat. Sehat, Apakah masih Alhamdulillah. semangat Pak Naryo, Pak Hardi, Ini, Pak. bisa? Oke ya. Yes, kalau gitu kita cek dulu semangatnya. Oke, wah ini keren nih Pak Hardi. Oke, baik kalau gitu kalau saya ucapkan semangat pagi, oke. Nah, maka jawabannya pagi, 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 luar biasa, keren banget. Oke, baik. Yes, kita mulai ya. Semangat pagi, 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 pagi. luar Luar biasa. biasa. Keren, Keren Pak. banget. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, senang sekali pada kesempatan malam hari ini saya masih bisa dipertemukan dengan Bapak dan Ibu semuanya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, berumur panjang dan tak kurang apapun ya. Mari kita berdoa. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan, diberikan eh, kesehatan, dan juga segala aktivitas kita, terutama aktivitas pelatihan ini dimudahkan dan dilancarkan. Mari berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Malam, Pak Nanang. Malam, Pak. Berdoa selesai. Ya, Ya, selamat malam Pak Riki, malam, Pak Sunario. Nopi, Bu Inge, Sehat, selamat malam. Alhamdulillah. Oke, baik. Malam, Mbak Novi. Ya, ya hari ini tak terasa pertemuan kita sudah merayap ya. Kita sudah di hari yang ke-5 ya, ke-6. 6. Ya, ke-6 ya. Tak terasa ya sudah 6 hari ternyata luar biasa nih. Tapi saya yakin bahwa Bapak Ibu masih semangat ya. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengerjakan eviden-evidennya, walaupun masih ada yang kurang-kurang ataupun belum diupload. Tapi yang jelas itu sudah merupakan sebuah ikhtiar. Mudah-mudahan ya usaha kita itu tidak akan mengkhianati hasil tentunya, dan mudah-mudahan semuanya nanti direkomendasi kompeten. Ya, harapannya seperti itu Bapak Ibu semua. Oke, baik. Kalau gitu saya izin untuk membuka ya punya Pak Naryo. Oke, boleh ya Pak? Ya, Pak. Ya, baik. Ini Pak Naryo ya, Pak Naryo. ah, Ini matrik sudah ada ya Pak, matrik. Sebentar. Selanjutnya kita cari, ini rencana sesi ya Pak? Ya, Oke, baik ya, ini rencana sesi. Nah, saya langsung dari sini ya Pak. Oke, di sini menjelaskan cara mengidentifikasi ketentuan money market di ya money market ya. Oke. Nah, nah sekarang kita akan buka slide gitu kan ya. Ini slide nih, slide Pak Naryo. Mungkin karena tampilannya di sini agak ini ya, saya izin download. Nah, oke, yang ini juga ya. Ini di hari ke berapa Pak? Kelima ya Pak? Slide. ya kelima, Pak. Ya. Nah, nanti Bapak Ibu semuanya, bagaimana cara mengecek bahwa ya, materi yang ada di slide kita itu sudah sesuai atau belum? Nah, pastikan bahwa kita buka dengan dua jendela.
Kalau menggunakan eh, Windows ya, ini teman-teman atau Bapak Ibu yang menggunakan Windows, nanti di sini pastikan bahwa aplikasinya dibuka sudah maximize. Nah, kemudian nanti tekan di keyboard itu ya logo Windows, kemudian ditambah dengan panah ke kanan ya. Windows panah kanan. Nah, nantinya seperti ini. Nah, nah, kemudian yang kedua begitu kan yang ini ya, yang akan disandingkan sama begitu kan. Nanti pastikan sudah maximize, kemudian logo Windows panah ke kiri. Nah, ya. Nah, jadinya nanti akan berdampingan seperti ini ya. Jadi kita tidak apa namanya tidak perlu untuk memperkecil begitu kan ya atau misalkan ini ukurannya sama ya simetris jadinya. Nah, sekarang bagaimana cara mengecek slide-nya? Nah, gini kan. Nah, kita lihat di sini ya anggap saja ini sudah oke ya Bapak Ibu semuanya. Nah, kita lihat di bagian pendahuluan. Nah, jadi yang pertama ini adalah memperkenalkan diri, berarti slide yang pertama adalah memperkenalkan diri, gitu kan? Nah, ini udah ya. Yang pertama oke. Yang kedua, dia mengecek kehadiran. Nah, ada ya. Kemudian yang ketiga, nah dia menjelaskan safety induction. Kemudian yang keempat, nah persepsi ya. Nah, dia menjelaskan tentang pasar keuangan ya. Nah, karena Pak Naryo kerjanya di pasar ya Pak. Luar biasa. Nah, kemudian yang kelima. Nah, yang kelima itu berarti memperkenalkan judul. Nah, ini kan ada menyampaikan judulnya. Nah, judulnya apa gitu kan. Nah, kemudian yang keenam, nah, yang keenam ini, nah di sini Pak. Nah, di sini yang keenam tuh menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran. Nah, ini kan ada roadmap ya, roadmap pelatihan. Nah, kalau mau ya seperti yang ini ya urutannya, berarti nomor 6-nya ini dipindah ke bawah, geser ya. Nah, geser ke bawah ya. Berarti itu harus di enable dulu, enable editing ya baru bisa. Nah, bentar. Jadi 6, jadi tinggal digeser aja ke bawah ini. Nah, udah posisinya aman. Berarti nanti 6-nya ini adalah tujuan dan manfaat. Nah, ini udah ada nih. Ada tujuan, ada manfaat. Oke, baik. Nah, nah kalau perlu Bapak Ibu, nah misalkan tujuan dan manfaat ini tidak apa-apa nih disimpan di sini gitu kan. Nah, ini kita enable ya. Biar sama gitu kan. Biar nanti kalau kalau ditanya sama asesor itu nanti tujuan itu misalkan diambil dari mana. Mungkin Bapak Ibu juga bisa ini ya. Nah, jadi apa bedanya sih tujuan dengan manfaatnya? Bedanya tujuan dan manfaat itu kalau tujuan itu lebih ke apa yang didapatkan peserta pada saat dilakukan ini, dilakukan kegiatan pelatihan. Nah, ini adalah tujuan. Nah, tapi kalau manfaat, manfaat ini apa yang didapatkan peserta ya setelah selesai pelatihan. Nah, jadi setelah selesai pelatihan ini dia mendapatkan manfaat apa begitu. Nah, kalau cuma satu langsung saja begitu kan manfaat. Nah, setelah selesai mengikuti pelatihan peserta apa nih ini ya nih kan. Nah, di sini ya diharapkan mampu berarti sama. Oke. Nah, saya sesuai dengan yang Pak ini paste. Nah, oke. Nah, selanjutnya ada roadmap. Jadi roadmap itu menjelaskan alur atau asal usul ya dari mana judul ini lahir. Nah, ternyata cara mengidentifikasi ketentuan ya, cara mengidentifikasi ketentuan terkait transaksi money market. Nah, jadi diambil dari ini, dari KUK 1.1. Nah, yaitu ketentuan terkait transaksi money market diidentifikasi. Nah, kemudian KUK 1.1 berada pada elemen satu, menyiapkan ketentuan yang berlaku dan kode etik pasar. Nah, kode etik pasar
Nah, ini atau elemen ini berada pada unit mengelola transaksi money market dan ya unit ini berada pada program pelatihan treasury dealer. Itu nama pelatihannya. Nah, kemudian program pelatihan berarti diambil dari TNA. Nah, jadi begitu ya. Ini kalau saya lihat punya eh, ya Pak Naryo ini udah oke lah, udah sesuai begitu kan itu. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu yang lain silahkan atau nanti menyesuaikan. Nah, kita yang delapan apa nih delapan? Nah, berarti dia sudah masuk ke materinya kan? Nah, ini tentang money market. Maka di sini ketentuan money marketnya, berarti dia apa? Instruktur menjelaskan money market kan? Nah, ini berarti di sini slide-nya slide ke-8, Pak, bukan slide kedua. Nah, supaya aman ya. Nah, kemudian sebentar, money market. Nah, ini cara mengidentifikasinya, Pak, gitu kan? Nah, berarti misalkan ada di sini gitu kan ya ini. Nah, dia ini lagi mengidentifikasi. Berarti di sini misalkan ada di slide ke 9. Tuh. Kemudian bagian bawahnya ini ada kesimpulan ya. Nah, kesimpulan boleh nih nanti ditulis misalkan kalaupun mau ditambahkan di slide ke 10 misalkan itu kan kesimpulan. Nah, kemudian dia aplikasinya dengan tanya jawab ya. Nah, nah ini hanya 2 soal saja Pak di aplikasi. Nah, di satu di sininya 3 Pak. Nanti disesuaikan aja Pak. Nah, memang kalau enaknya tuh di PowerPoint tuh jadi soalnya nanti kan bisa ditampilkan satu-satu pada saat menanyakan gitu kan. Misalkan pertanyaan yang pertama, jadi soal yang keduanya nggak nampil. Nanti setelah pertanyaan yang kedua baru nampil soal yang kedua, yang satunya hilang gitu kan. Begitupun kalau yang ketiga gitu. Oke, ini udah ini ya. Barangkali nanti antara di session plan sama di slide mungkin disesuaikan ya Pak. Mungkin itu Pak sarannya. Nah, kemudian untuk evaluasi ya, evaluasi di sini 3 menit. Oke, udah nggak masalah nih. Kalaupun misalkan ada tugas tambahan, oh ternyata ada gitu kan. Nah, dia mengenai, nah di sini 4 cakupan. Nah, ini apakah sama Pak dengan ini gitu kan? Nanti disesuaikan begitu kan Pak? Barangkali itu. Nah, selanjutnya, oke, terima kasih. Nah, ini urutannya sudah oke ya punya Pak Naryo gitu kan. Nah, tadi yang agak kurang sesuai itu nomor 5 dan 6 bisa di switch. Nah, jadi seperti itu. Oke, baik. Nah, ini saya review antara eh, slide yang akan kita pakai ya untuk micro teaching. Nah, berarti micro teachingnya kapan nih? Nah, micro teachingnya berarti videonya besok ya. Gimana nih besok? Ah, Kira-kira keburu nggak gitu kan? Atau perlu orang gitu kan? Kalau micro teaching ini perlu orang ya. Gimana nih kira-kira? Misalkan kalau kalau bisa paling tidak kita punya audien misalkan 2. Kalau 2 bisa nggak Pak? Nggak keburu. Nah, kalau nggak keburu kan kita masih punya waktu ya. Kita masih ada waktu. Berarti kan kita memanfaatkan ini. Memanfaatkan waktu yang tersedia. Misalkan di hari apa Senin. Ya mungkin kalau Bapak Ibu yang memang aktivitas di kantor kan. Nah, jadi pada saat istirahat kan minta waktu nih gitu kan ya. Nah, untuk jeda gitu kan itu. Oh, libur. Iya, libur jangan Bu kalau libur gitu kan. Nah, itu. Oke. Nah, jadi solusinya bagaimana nih untuk solusi? Ada anak kecil di rumah, diajak aja gitu kan. Tapi jangan ganggu gitu. Gimana caranya? Tanggal 30. Wah, oke, tanggal 30 baru bisa buat. Oke, keren. Nah, nah ini
apa namanya sekalian ya. Ini sudah hadir semua Bapak Ibu. Satu, dua. Pak Selamat ada ya? Hadir Pak, selamat Oke, malam. baik selamat malam Pak Selamat. Oke, mudah-mudahan tetap selamat ya Pak. Pokoknya selamat Amin sampai Pak. tujuan begitu kan? Ya. Lagi berusaha terus Pak, ngejar Oke. tugasnya Pak. Ngejar ketertinggalan ya Pak. Oke. Saya akan membuka LMS-nya ya. Nah, biar ya setiap apa namanya pekerjaan kita ini ya mungkin nanti Bapak Ibu bisa menggunakan ini. Biasanya ketika saya pelatihan itu sekarang tuh ketika kan saya tanya dulu nih ke penyelenggaranya, di sana disediakan komputer atau tidak, laptop atau tidak. Nah, saya cuman biasanya begini aja udah materi saya upload secara online begitu kan dan itu bisa diakses oleh semua peserta. Nah, kemudian saya menjelaskan dari sini, dari materi yang akan disampaikan. Nah, misal hari ini kita akan belajar eh, melaksanakan pelatihan tatap muka. Berarti ini kan ini melaksanakan pelatihan tatap muka. Di sini ada materinya, kemudian ada buku asesmen, ada PowerPoint dan ada silabusnya. Nah, itu. Nah, PowerPoint-nya apa? Tentang ini gitu kan. Ini kan kita bisa buka. Nah, ini adalah tentang PowerPoint-nya. Nah, jadi di sini jelas. Nah, misalkan saya menjelaskan tentang ini ya, tentang materi ini begitu kan. Ini kan saya jelasin begitu. Misalkan dari sini ya, melaksanakan pelatihan tatap muka. Nah, begitu kan. Tujuan pelatihan kita adalah setelah selesai mengikuti pembelajaran ini, peserta pelatihan kompeten memfasilitasi pelatihan tatap muka di kelas sesuai dengan situasi pembelajaran. Nah, tentunya ini kita mencoba dengan pola ABCD. Peserta pelatihan audiensnya, behaviornya kompeten memfasilitasi pelatihan tatap muka. Nah, berarti memfasilitasi pelatihan tatap muka itu termasuknya behavior. Nah, kemudian conditionnya mana? Di kelas. Sesuai dengan situasi pembelajaran. Nah, misalkan ini ya, ini contoh. Nah, kemudian, ini materinya. Nah, tadi ya, bahwa sebelum kita menyampaikan materi, maka kita perlu memahami audiens. Nah, kemarin kita sudah belajar ya, apa saja yang dipahami gitu kan, diketahui misalkan dari segi usia, jenis kelamin, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, ada peran instruktur, peran peserta. Nah, begitu kan nilai-nilai yang terkait begitu kan. Nah, ini masuk ke prosesnya. Nah, ketika memang misalkan ketika kita akan mengajar begitu kan ya. Jadi proses yang terjadi itu apa? Pada saat kita pelatihan itu. Nah, di sini. Jadi dalam menerapkan bimbingan dalam pembelajaran itu, nah ini. Jadi yang pertama adalah kita tentunya ada kurikulum, ada silabus. Kurikulum dan silabus ini adanya di mana? Ada di program pelatihan. Nah, dari kurikulum dan silabus itu, kita tentukan satu topik atau satu judul ya. Nah, untuk apa? Kemarin untuk micro teaching. Bahkan kita sebelum masuk ke sini, kita turunkan dulu di matriks strategi pembelajaran kemarin tuh. Nah, kemudian disampaikan urutan penyajiannya. Diurutkan dari urutan yang paling mudah, nah kemudian sedang, sulit. Kemudian ya materinya disampaikan materi yang wajib disampaikan, must know, materi penunjang, should know, dan materi apa ya pendukung itu akan menjadi insight gitu kan, akan menjadi wawasan bagi dia ya ketika memang diketahui itu atau memang dia dikuasai. Itu namanya nice to know. Maka di sini ada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya apa? Nah, tentunya kita juga melihat dengan waktu. Nah, waktunya berapa menit. Nah, itu kan. Nah, kemudian apakah materi yang disampaikannya pengetahuan atau keterampilan. Nah, ini Bapak Ibu semua. Nah, milih eh, pelajarannya, metodenya apa, kegiatan pelatihan, menyiapkan, menyampaikan sampai tes ya. Kalaupun memang misalkan ya perlu revisi gitu kan ya. Jadi di pelatihan selanjutnya maka kita lakukan revisi. Nah, yang kita lakukan ini Bapak Ibu, 4 langkah mengajar. Jadi 4 langkah mengajar itu terdiri daripada langkah pendahuluan, penyajian, aplikasi, dan evaluasi. Nah, ini memang diambil daripada four step ya dari teorinya
Herbartian lesson. Nah, jadi teori Herbartian itu kan kalau sekarang dilihat itu mungkin sudah ada berapa? 6 langkah. Ini kita hanya ngambil 4 langkah saja. Nah, dan yang 4 langkah ini juga sudah ditetapkan dalam Permen, ya, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, ya, nomor 8 tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan berbasis kompetensi. Nah, apa saja ini? Pendahuluan, penyajian, aplikasi, dan evaluasi. Nah, pada saat pendahuluan, apa yang kita lakukan? Nah, Bapak Ibu kan ngajar kan, nanti micro teaching. Jadi yang pertama adalah kita mempersiapkan. Persiapan apa? Persiapkan ya untuk kita sendiri ya, untuk ngajar. Misal mengatur ruang kelas. Nah, apakah misalkan ruangannya sudah sesuai atau memang ada berantakan? Nah, kemudian ventilasi, penerangan, menyiapkan bahan peralatan, menyiapkan alat bantu, menyiapkan perangkat evaluasi yang akan digunakan. Nah, untuk siswa, misal mengabsen, memperkenalkan judul, kemudian melakukan apersepsi, mengecek ke pengetahuan peserta. Nah, ini menjelaskan tujuan dan manfaat pembelajaran. Ini termasuk dalam langkah pendahuluan. Nah, setelah itu, langkah penyajian. Nah, dalam menyajikan ini ya, secara garis besarnya bisa dengan cara kita menerangkan, menjelaskan, menceritakan. Yang namanya menerangkan, menjelaskan ya, atau menceritakan itu dilakukan dengan bahasa yang sederhana, bahasa yang mudah dimengerti oleh audiens kita. Jangan bertele-tele, langsung to the point. Nah, kecuali memang tadi, kalau memang kita menjelaskan istilah ya, materinya tentang istilah. Yang paling penting adalah peserta kita mengerti apa yang kita sampaikan. Ketika kita menjelaskan, nah pastikan bahwa audiens kita yang paling belakang itu mendengarkan suara kita. Nah itu ya, audiens yang paling belakang itu bisa mendengar suara kita. Maka kita perlu cek dulu, cek sound. Nah, kalau kalau di sini di Zoom itu mungkin dengan tadi apakah suara saya sudah bisa diterima dengan baik. Nah, saya itu sama ngecek ya apakah ini. Yang kedua, kalau online kan kita mengecek apakah slide saya sudah bisa dilihat gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, melukiskan, menggambarkan dengan diagram gambar. Nah, ini kalau bentuknya gambar Bapak Ibu, usahakan yang paling belakang bisa melihat gambar kita dengan jelas. Nah, itu. Nah, baru mendemonstrasikan. Pada saat mendemonstrasikan, usahakan semua siswa melihat kita. Kalau gitu gimana ya? Apakah tempat duduknya perlu disetting atau kita demonstrasinya perlu di tengah-tengah? Ya, atau mungkin ya bisa melihat layar atau bagaimana? Atau mungkin kita buatkan videonya sehingga semuanya bisa nonton karena mungkin kalau kita menjelaskan ya ini agak lama begitu kan. Kalau nonton langsung bisa diulang-ulang. Nah, itu kan teknik ya. Nah, selanjutnya adalah, nah, jadi yang ABC itu adalah berpusat kepada instruktur. Nah, yang berpusat kepada peserta ini ada tanya jawab. Kita berikan kesempatan peserta kita untuk bertanya. Kita mendengarkan ya. Ya, mendengarkan ini salah satu keterampilan, skill yang wajib dimiliki oleh seorang instruktur. Kita harus memiliki keterampilan mendengar. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, sehingga kita nanti bisa memberikan solusi. Nah, maka kemarin disampaikan ya Bapak Ibu semua bahwa eh, ya ketika kita mengajar di kelas itu, nah ini melakukan pelatihan tatap muka ada 3 materi bimbingan. Nah, yang pertama kita bisa berperan sebagai coach, sebagai pelatih. Maka tugas kita apa? Coaching. Kita melatih mereka. Kita memberikan motivasi kepada mereka. Ya, bagaimana caranya peserta kita itu bisa mencapai tujuan. Ya, paling tidak tujuan pembelajaran minimal itu. Nah, kemudian yang kedua, fungsi kita sebagai seorang mentor. Nah, sebagai seorang pendamping. Bagaimana kita mendampingi para peserta kita sehingga mereka bisa menguasai materinya. Nah, misalkan gini.
posisi saya Bapak Ibu semua di sini sekarang berkaitan dengan metodologi ya. Berarti saya adalah mentornya Bapak Ibu. Tetapi ketika Bapak Ibu berkaitan dengan konten, nah dengan konten ya, nah, saya tidak bisa menjelaskan. Seperti tadi nih, Pak Ariki nih menanyakan ini tentang konten. Nah, ini bagaimana caranya gitu kan ya? Maka saya tidak bisa menjawab. Nah, paling kalau di saya biasanya seperti ini. Kalau demikian, nah kalau saya biasanya misalkan ada 10 langkah karena waktunya nggak cukup. Saya hari ini menjelaskan tentang 2 langkah saja atau 3 langkah saja. Nah, itu biasanya saya gitu kan. Oh, akhirnya apa? Peserta termotivasi. Oh, saya juga bisa ya kalau memang melakukan seperti itu. Nah, mungkin itu adalah berkaitan dengan apa? Dengan masuknya ke ranahnya adalah coaching gitu kan itu. Jadi bagaimana kita melatih. Kalau mentor itu memang di bidangnya. Lebih bagus lagi misalkan kita ahli atau kita melatih metodologi, kemudian misalkan karena basic saya adalah bidang IT, ya peserta saya juga sama-sama IT gitu kan ya. Ya mungkin IT kan terlalu apa namanya? Terlalu ini ya, lebar juga. Mungkin misalkan sama-sama operator komputer misalkan itu kan. Nah, ini jadi nanti akan enak. Nah, saya di sana bisa berlaku sebagai mentoring itu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah eh, konselor. Nah, dalam kegiatan pelatihan, kita bisa bertindak sebagai konselor. Kita bisa memberikan konseling kepada para peserta kita. Mungkin mereka ada yang bermasalah. Misalkan ada yang bermasalah, kok kenapa ya di pelatihan kita ini dia terlihat tidak bersemangat. Awalnya orangnya semangat, kok kenapa jarang datang, kemudian masuk ya sering telat seperti apa ya mungkin dia ada masalah gitu kan. Nah, mungkin di sini ya salah satunya kita harus memiliki keterampilan mendengarkan. Nah, kita bisa kan mendekati mereka. Nah, kemudian kita ajak diskusi secara privat gitu kan. Nah, kemudian kita dengarkan apa yang menjadi keluhan mereka. Nah, setelah itu ya, kita juga sampaikan ini kira-kira solusinya apa menurut Anda. Nah, mereka kan mencari solusi sendiri. Itu sudah dilakukan atau belum? Nah, belum. Kalau belum, coba lakukan. Nah, itu ya, itu salah satu ya fungsi kita gitu kan. Dan terakhir baru ditutup dengan kesimpulan. Jadi kesimpulan ini adalah menutup langkah penyajian materi. Ah, biasanya kan kalau di metode yang lain kalau kesimpulan itu terakhir ya, sebelum kita berdoa ya atau sebelum kita beres-beres kelas kita tutup kesimpulan. Kalau di sini tidak. Kesimpulan adalah menutup langkah penyajian. Mungkin di metode yang lain kesimpulan adanya di mana? Kalau di sini menutupnya langkah penyajian. Baik, kita lanjut. Nah, mungkin sampai sini dulu nih, sampai ke penyajian. Eh, Penjelasan saya kira-kira bisa diikuti atau bisa dipahami Bapak Ibu semua. Lanjut, Pak. Lanjut, terima kasih. Nah, selanjutnya adalah aplikasi. Aplikasi itu ada dua. Aplikasi untuk teori, aplikasi untuk praktek. Nah, kalau aplikasi untuk teori, itu apa? Nah, kan biasanya gini, ketika kita sudah mendengarkan materi ya, dari uh, instruktur kita langsung praktek. Nah, praktek itu adalah aplikasi. Nah, masalahnya, ketika kita melakukan micro teaching, waktunya kan terbatas, cuman 20 menit ya, itu. Nah, 20 menit itu tidak mungkin misalkan kita praktek. Yang disampaikan materinya adalah ya teori saja gitu kan ya. Itu. Nah, jadi aplikasi untuk teori bagaimana? Nah, ternyata aplikasi untuk teori juga bisa disampaikan dengan cara memberikan tugas atau pertanyaan yang harus dikerjakan oleh peserta, baik lisan maupun tulisan. Nah, jadi tugasnya atau pertanyaan sebetulnya tidak perlu ada di slide, Bapak Ibu semua. Nah, tetapi kali ini karena kita lagi latihan, nggak apa-apa sekarang ada gitu, untuk mengingatkan bahwa di sana nanti ada yang harus ditanyakan atau ada yang harus ditugaskan kepada peserta. Nah, yang kedua, instruktur membetulkan jawaban yang keliru atau salah dan jangan memojokkan peserta. Nah, jadi ketika ada peserta yang menjawab pertanyaan dari kita ya, salah, kita betulkan. Dan jangan langsung menjustifikasi bahwa itu Anda salah.
Nah, ini akan mendownkan ya, akan menurunkan motivasi peserta kita gitu. Bahkan bagi yang sudah benar, maka kita berikan penguatan atau penghargaan itu. Kemudian juga berikan juga motivasi. Nah, jadi motivasi itu seperti apa? Nah, misalkan ini ya, untuk memunculkan persaingan sehat itu, misalkan begini, kita berikan pertanyaan itu jangan menunjuk nama. Misalkan pesertanya ada 5 orang, jadi kita lemparkan pertanyaan itu kepada umum. Oke, siapa yang bisa menjawab? Pengertian sistem operasi. Uh, Nanti kan lihat gitu kan, ada yang angkat tangan tidak? Kalau tidak ada yang angkat tangan, tidak ada yang jawab, kita tanyakan lagi. Kalau sudah 2 kali pertanyaan, nah, tidak ada yang menjawab, di pertanyaan yang ketiga, kita boleh menunjuk. Baik, kalau begitu saya berikan kesempatan kepada Mbak Nisa terlebih dahulu. Silakan Mbak untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, setelah itu gitu kan ya, mungkin yang lain juga ada. Oke, yang lain adakah yang sependapat dengan Mbak Nisa? Nah, biasanya kan kita pengennya buru-buru mengomentari kan? Nah, ini dikomentari enggak, jangan dulu gitu supaya terjadi persaingan sehat. Oke, mungkin ada yang berpendapat berbeda dengan Mbak Nisa, silakan. Nah, atau ada yang berpendapat mendukung pendapatnya Mbak Nisa gitu kan ya. Atau kalau memang tadi tidak ada peserta yang mengangkat tangan. Oke, kalau gitu saya kasih hadiah. Siapa yang angkat tangan? Saya kasih tiket jalan-jalan. Nah, misalkan ke Bali, ya, gitu kan ya. Oke, atau tiket umroh gitu kan. Nah, atau apa hadiahnya supaya orang mau itu. Nah, selanjutnya bila waktunya masih ada, maka bila perlu kita jelaskan kembali. Nah, di untuk keterampilan apa saja? Nah, K3 ya. Ini K3 itu penting. Nah, kemudian tujukan pekerjaan yang harus dilakukannya. Jadi kita tunjukkan apa yang memang mereka lakukan, kita jelaskan, lakukan pengawasan terhadap peserta ini yang paling penting. Apakah eh, bidang Bapak Ibu ini termasuk apa? Itu kalau memang tingkat kecelakaan itu yang ekstrim atau tidak begitu kan ya? Mungkin Bapak Ibu yang lebih paham gitu ya. Maka K3 ini penting sekali. Ya, saya pernah ngajar instruktur ya, ini instruktur dia mesin bubut ya, mesin bubut. Nah, bahkan ya dia itu ya ini, Pak, ini gimana nih? Ya ketika kita ya misalkan melakukan praktek untuk siswa kita. Nah, apa yang dilakukan? Saya bilang, biasanya Anda bagaimana? Dia cerita. Nah, saya bilang, K3-nya diperhatikan nggak? Oh, diperhatikan, Pak. Kenapa memang diperhatikan? Nah, terus kalau memang ada kekeliruan, apa yang dilakukan? Biasanya itu langsung saya stop. Itu berarti Anda sudah benar gitu kan ya. Kenapa? Karena kalau memang misalkan dilanjutkan, nanti yang terbubut bukan benda kerjanya, justru tangannya. Atau bisa tangannya yang terpotong begitu kan. Jangan sampai demikian. Jadi kalau memang ada yang pekerjaan ya seperti itu, maka itu ya sebelum terjadi kecelakaan kita hentikan. Kecuali memang pekerjaan-pekerjaan yang resikonya kecil. Nggak apa-apa nih, ini tidak ada resikonya atau resikonya kecil lah. Kesalahannya juga nggak fatal. Nah, baru setelah itu kita sampaikan, Anda sebetulnya keliru. Nah, itu langkah yang benarnya seperti apa nih dijelaskan seperti ini ya. Kenapa memang misalkan keliru, disampaikan juga alasannya itu ya. Nah, berikan bantuan bila diperlukan. Ini adalah di aplikasi. Nah, selanjutnya yang keempat adalah evaluasi. Evaluasi ini adalah proses pengumpulan bukti kompetensi sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, kemarin ya, jadi orang dikatakan kompeten atau belum kompeten ini dilihat daripada buktinya. Paling tidak memenuhi 4 kriteria bukti ya. Jadi valid, asli, terkini, dan memadai. Nah, itu ya. Nah, jadi bagaimana kita menunjukkan bukti-bukti yang berkualitas itu minimal memenuhi 4 aturan bukti yaitu valid, asli, terkini, dan memadai. Itu ya. Nah, jenis evaluasi ini kan ada 2. Ada formative test dan ada summative test. Formative test kapan dilakukan?
Nah, setelah satu topik selesai, satu elemen kompetensi selesai, kemudian dilakukan tes, dilakukan evaluasi, namanya itu adalah formative test. Tetapi ketika setelah semua elemennya selesai atau satu UK, satu unit kompetensi selesai, dilakukan tes, itu namanya summative test. Nah, yang saya tanya adalah Bapak Ibu semua, ketika kita melakukan micro teaching selama 20 menit. Nah, di langkah yang terakhir, langkah yang keempat itu adalah langkah evaluasi. Apakah evaluasi di sana termasuknya formative test atau summative test kira-kira? Formatif Oke, formatif ya. Alasannya apa, Pak? karena satu elemen aja. Satu topik saja ya. Iya, itu. Iya. Nah, satu elemen juga nggak semua. Nah, ini yang kemarin ya kita bahas bahwa penilaian itu ada untuk pengetahuan, bisa tertulis, bisa lisan, wawancara. Apakah lisan dengan wawancara sama atau tidak, Bapak Ibu? Beda ya. Bedanya apa? Antara lisan dan wawancara. Satu arah sama dua arah. Satu arah sama dua arah. Baik, nah ini kalau dari saya bedanya lisan itu juga sama dua arah ya. Kita nanya kemudian dijawab. Tapi kalau wawancara itu lebih ke pertanyaan menggali. Kalau lisan itu biasanya kita membuat pertanyaannya pertanyaan tertutup. Nah, misalkan sebutkan 5 jenis. Nah, dia yang disebutkan 5, walaupun jawabannya misalkan ada 10. Tapi kalau misalkan wawancara, nah misalkan sebutkan jenis-jenis titik-titik yang Anda ketahui, kan kita gali kan sebetulnya sejauh mana dia taunya gitu kan. Nah ini ya mungkin bagaimana enak dan tidak enaknya kayaknya sebetulnya tergantung daripada ya pewawancara begitu. Nah untuk praktek banyak sekali metodenya, misalkan ada simulasi, ada observasi gitu kan, kemarin ada portofolio dan lain-lain. Oke, baik nih. Ini ada perbedaan antara mikro dan makro. Nih, kalau mikro itu pesertanya terbatas 5 sampai 10. Mungkin kita bisa 2 atau 3 orang lah, kalau tidak, kalau ngumpulin 5 kan sulit ya. 2 atau 3 itu sudah lumayan begitu kan. Waktu mengajarnya. Nah, kita mengacunya ke 20 menit gitu kan ini kan. Nah, kalau 15 menit kayaknya agak susah begitu kan 15 menit. Eh, Kemudian kalau ini ya makro lumayan gitu kan. Nih, nah, materi pelatihan luas. Nah, kalau mikro sempit maka kita terbatas kepada waktu yang tersedia. Kemudian fokus sasarannya ini oke, baik. Nah, ini yang selanjutnya adalah bagaimana memonitor proses pembelajaran dalam situasi pembelajaran. Tentunya kita siapkan lembar kerja proses pembelajaran, menyiapkan kriteria penilaian, melakukan penilaian proses pembelajaran sesuai dengan lembar penilaian yang sudah disiapkan, kemudian menghitung hasil penilaian, mengidentifikasi item mana yang nilainya masih kurang, menyimpulkan hasil penilaian. Ini dalam memonitor proses pembelajaran. Nah, apa yang dilakukan? Ini sebetulnya yang dilakukan Bapak Ibu semua. Dalam rangka persiapan itu pastikan bahwa dokumen kita ini harus lengkap. Nah, misalkan rencana mengajar. Berarti session plan ya, yang 20 menit nih. Berarti ada tujuan belajarnya. Tujuan belajarnya kan kita ABCD ya. Ada alat peraganya. Alat peraga tercantum pada session plan. Metode mengajar tercantum pada session plan. Ada 4 langkah mengajar. Nah, ini terkait dengan dokumen. Itu adanya di langkah persiapan. Nah, ada persiapan diri. Nah, mempersiapkan ruangan. Nah, kemudian misalkan mempersiapkan ruangan itu bisa bisa jadi karena waktunya terbatas kita menanyakan, Bapak Ibu bagaimana suhu di ruangan ini apakah sudah sesuai? Kemudian pencahayaannya juga bagaimana? Nah, kita tanyakan. Nah, ventilasi juga ditanyakan juga, mungkin ada yang oh ini kita butuh ventilasi yang apa namanya yang memadai begitu kan. Tuh. Kalau memang ada yang berantakan maka kita rapihkan. Nah, persiapan alat peraga. Alat peraga yang digunakan pada saat micro teaching itu harus disiapkan sebelumnya. Media, mental dan fisik. Nah, kalau mental dan fisik itu seperti apa? Ya paling tidak
Nah, kita siapkan penampilan kita. Kita sudah powerful ya. Itu mental ya. Misalkan dengan berpakaian rapi gitu kan. Ini berarti kita sudah mempersiapkan fisiknya. Yang mentalnya apa? Ya, minimal apa? Minimal nanti di langkah pendahuluan gitu kan. Untuk memperkuat lagi kita berdoa dulu. Nah, boleh ya itu untuk memperkuat mental kita. Nah, paling tidak kita berikan performa yang terbaik. Nah, ini di langkah pendahuluan, apa yang perlu disiapkan? Yang pertama menyiapkan peserta absensi. Kemudian safety induction. Nah, apersepsi itu menghubungkan dengan pelajaran sebelumnya atau mengkaitkan dengan topik yang akan dibahas. Nah, tadi ya misalkan Pak Nario gitu kan ya. Dia akan menjelaskan atau mengidentifikasi apa ya Pak gitu kan. Ternyata beliau menjelaskan tentang pasar dulu nih, pasar uang gitu kan. Oh ternyata dia ini kan ada. Oh hari ini kita akan menjelaskan materi. Jadi mengalir kan, dibawa dulu kan mindsetnya tadi kan. Ah, ini sudah nyambung dengan peserta, baru dibawa ke topik kita. Sehingga peserta itu akan lebih fokus dengan topik kita. Nah, memperkenalkan judul, menerangkan manfaat pembelajaran, roadmap pelatihan. Nah, selanjutnya adalah langkah penyajian. Sistematika sesuai dengan persiapan. Nah, jadi urutannya harus sesuai. Nah, urutannya kita mulai dari yang paling ringan dulu kan. Kemudian materi yang sedang, berat gitu kan. Itu urutannya sesuai dengan lesson plan. Suara diusahakan suara kita terdengar ke yang paling belakang. Pandangan mata ini penting ya, pandangan mata. Nah, mungkin jangan kita menatap pada satu orang saja begitu kan. Nah, banyak ya ini ya teknik ini ya kalau dibahas kayaknya bisa lama. Sikap mengajar. Nah, sikap mengajar Bapak Ibu semua, yang paling penting kalau kita presentasi, kita harus melihat audien, melihat peserta kita. Nah, bagaimana kalau memang ada slide? Slide itu adalah alat bantu kan? Ya, kita lihat sekilas, kita tunjukkan ya dengan pointer yang apa? Jangan sampai misalkan kita membelakangi peserta. Pada saat presentasi kita fokus ke slide. Nah, jadinya bukan tatap muka nanti. Pelatihannya mungkin tatap punggung ya, punggung kita yang ditatap peserta kita karena kita fokus ke slide. Itu. Nah, kemudian apa? eh, Biasanya ada ini memasukkan apa ini ya tangan ke saku celana kan ada ya ketika dia melakukan presentasi itu orang nggak sadar biasanya memasukkan tangan ke saku celana terus kemudian ini memegang apa namanya tangannya di ini ya di punggung gitu kan nah itu kan ada ya mungkin lihat nih Bapak Ibu orang yang lagi eh, tadi ya orang yang lagi melakukan ya memberikan materi ya gitu kan kadang-kadang seperti itu yang paling tidak boleh apa duduk di atas meja nah mungkin di luar sana Bapak Ibu itu boleh ya kan banyak sekali metode di luar sana itu yang memang ini mungkin di Indonesia ini tidak boleh karena kita kan ada apa namanya adat ya adat ketimuran atau apa kita ya menyesuaikan dengan ya kondisi apa namanya ya kondisi di lokal begitu kan ya atau tadi kan ada nilai-nilai atau etika gitu kan norma-norma nah itu disesuaikan nah kemudian ini penting penguasaan pokok penguasaan bahan pelajaran dan kunci-kunci pokok pembelajaran kenapa demikian karena waktunya terbatas tidak mungkin semua materinya kita sampaikan semuanya. Makanya ketika kita sudah menguasai bahannya, menguasai materinya, kita menguasai kunci-kunci pokok pembelajarannya atau pelatihannya, itu yang disampaikan. Nah ini kalau saya ada kebablasan di poin satu misalkan, ini kira-kira nanti yang perlu di-cut di mana nih gitu kan ya. Tapi tentunya ini juga tidak menghilangkan substansi daripada materi kita. Nah kemudian pertanyaan untuk memelihara partisipasi. Nah ketika ada peserta dalam pelatihan kita, dia kurang respect dengan kita, ya kita tanya mereka. Nah, kan untuk memelihara partisipasi supaya apa? Supaya mereka antusias dengan kita ya. Nah, setelah mereka ya kembali fokus dengan kita, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya gunakan alat peraga, berikan kesempatan bertanya kepada peserta pelatihan. Nah, jadi setelah materi kita selesai, kita berikan kesempatan ya kepada peserta pelatihan. Baik, Bapak Ibu semua, sampai di sini ada yang bertanya gitu.
Nah, kemudian penguasaan kelas penting sekali ya. Saya pernah bertemu dengan kelas ya, dan saya tidak menguasai kelas itu, Bapak Ibu pernah gitu kan ya. Nah, kuncinya Pak, biasanya di 3 menit pertama ya. Ini kalau waktunya panjang. Atau mungkin 5 menit pertama. Tapi biasanya ketika kita di 3 menit pertama atau 5 menit pertama kita sudah menguasai kelas, kesananya kelas kita akan lancar, akan aman. Nah, jadi golden time-nya itu ada di sana gitu kan. Ada di 3 menit itu Bapak Ibu semua. Apakah misalkan kita mau ice breaking gitu kan supaya mencair, supaya mereka antusias dengan kita, apa itu silahkan. Nah, manfaatkan waktunya. Kemudian moving class jika diperlukan. Kemudian kalaupun situasinya juga memadai, kita boleh berpindah-pindah. Cuman yang tidak boleh itu kita berbicara sambil berjalan ya. Diusahakan jangan ya, Bapak Ibu semua. Ya kecuali memang latihan berjalan gitu kan itu. Nah, kemudian juga misalkan ketika kita menuliskan kan menulis sambil berbicara, usahakan menulis dulu selesai baru berbicara. Misal di papan tulis, di flip chart atau di whiteboard. Nah, kita akan menjelaskan poin-poin. Kita tulis dulu poin-poinnya baru kita jelaskan. Nah, itu kan. Nah, selanjutnya adalah ditutup dengan kesimpulan. Nah, ini ya, ini langkah penyajian. Nah, saya izin melanjutkan dulu Bapak Ibu semua. Selanjutnya adalah langkah aplikasi. Ini aplikasi untuk pengetahuan ya. Nah, dengan cara memberikan tugas, nah, sesuai dengan persiapan, kemudian prosedur bertanya tadi ya, jangan menanyakan atau langsung menunjuk nama, akan membuat orang tuh kaget ya, atau tidak siap. Nah, pembetulan jawaban, persaingan sehat penting. Nah, ini yang penting sekali pengecekan apakah, ya ini sebelum kita tutup ya langkah aplikasi ini, apakah telah dipahami oleh semua peserta pelatihan. Kalaupun misalkan ada yang belum, nggak apa-apa, lanjutin aja. Kita ucapkan terima kasih. Yang mudah-mudahan yang belum nanti silakan dipelajari kembali. Paling begitu ya motivasinya. Dan terakhir ini langkah evaluasi. Berikan atau bahan materi atau tes dipersiapkan. Nah, kemudian syarat tesnya apa? Kemudian juga ada pencapaian atau tujuan atau instruksi ya. Instruksi tesnya apa? Nah, ketepatan waktunya begitu kan? Itu. Jadi supaya mereka menjawab dengan baik maka kita sampaikan instruksinya. Oke? Silakan isi dulu biodatanya. Ya, setelah itu ya kerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada di lembar soal. Waktunya 3 menit mulai dari sekarang misalkan begitu ya. Nah, selanjutnya terakhir ada tugas tambahan. Nah, kemudian pemberian apa namanya dan pemberesan kelas itu ya. Ini termasuk tambahan. Ini adalah yang dinilai Bapak Ibu semua ya. Ini. Nah, tapi yang paling penting sebetulnya 4 langkah mengajarnya ada gitu kan. Nah, mungkin tugas tambahan pun sebetulnya opsional, tapi kalau ada itu adalah lebih baik. Nah, oke. Baik, mungkin ini Bapak Ibu semua tentang materi yang berkaitan dengan pelatihan tatap muka. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Nah, jadi yang perlu dipersiapkan adalah ini Bapak Ibu semua ya, dokumennya di sini. Nah, ini dokumennya. Pertama ini. Jadi pertama adalah pastikan bahwa kita ada jadwal pelatihan peserta. Nah, kalau memang jadwal pelatihannya misalkan satu ini ya, kalau memungkinkan satu program pelatihan. Nah, jika waktunya tidak cukup satu program pelatihan, udah saja ngambil jadwal pelatihan yang kemarin satu UK ya, yang ada di materi sebelumnya. Nanti simpan di sini. Nah, selain presentasi, kemudian daftar hadir peserta. Di sini ada umpan balik ya, micro teaching. Nah, biasanya ini adalah penilaian peserta terhadap kita. Nah, di sini ya ini kan ada penilaian nih. Penilaian terhadap kita. Dia mengisi gitu kan ya, apakah menyajikan materinya gitu kan ya, bahasanya mudah dimengerti ya atau tidak gitu kan. Ini nih, ini yang eh, ya feedback ya terhadap kita gitu. Kemudian selanjutnya izin dulu. Nah, ada feedback instruktur. Nah, juga ini ada penilaian ya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu, ini kita buat hanya instrumennya saja. Nanti diganti ini logo ya.
nama lembaga silahkan. Kemudian nama pelatihannya apa, tanggal pelatihannya kapan, dan di sini karena instrukturnya cuma satu orang, berarti Bapak Ibu instruktur satu diganti dengan Bapak Ibu form ini. Nah, instruktur dua kalaupun ganti dengan nama orang lain silahkan begitu kan ya. Paling tidak instruktur satunya adalah nama kita. Itu ya Bapak Ibu semua. Dan kita mengganti logo saja begitu kan di sini. Nah, oke, kita. Nah, setelah itu nanti kita masuk ke sini. Ke ya, sudah ya. Berarti itu yang dipersiapkan ininya. Nah, kemudian kalau sudah nanti di video Bapak Ibu semua ya, kita melakukan video micro teaching. Nah, nanti di record ya. Kemudian linknya disimpan di sini, linknya. Nah, ini ada link untuk video micro teaching nanti disimpan. Bapak Ibu tinggal buka ya. Gitu. Atau di rename dulu nih. Kita rename. Nah, rename dulu seperti biasa. Nah, kita rename. Nah, ini ya. Kalau sudah kita buka. Nah, jadi nanti tinggal disimpan saya di sini linknya. Misalkan videonya diupload ke YouTube, bisa juga ke Google Drive. Pastikan bahwa eh, linknya bisa dibuka ya Bapak Ibu semua. Ini contoh nih. Ini contoh link. Nah, kita lihat nih, ini ada contoh. Nanti Bapak Ibu bisa buka ya. Nah, ini contoh misalkan mengajar nih. Kita lihat. Ini. Nah, nanti contoh ini walaupun tidak sempurna video ini. Yang pertama dibuat ya mendadak gitu kan ya. Karena saya diminta demonstrasi. Kemudian yang kedua ya untungnya saya slide-nya sudah ada ya Bapak Ibu semua. Kemudian yang kedua itu ininya goyang-goyang kameranya gitu kan. Ya karena ini tidak ada tripod ya tadinya gitu kan ya. Ini ya harusnya kita persiapan ini pakai tripod. Nah, gitu. Nanti linknya Bapak Ibu semua. Jadi linknya gitu kan ya. Baik Bapak Ibu, Nah, ini sebelum contoh. kita mulai, apakah semuanya sudah siap untuk belajar? Sudah siap. Oke, kalau sudah siap, ini adalah modulnya yang di depan. Silakan modulnya diambil. Saya bagikan modulnya secara digital. Oke, silakan di-scan. Apakah semuanya sudah bisa? Nah, kalau yang belum bisa silakan Anda klik ini ya, bit.ly. Ini huruf kapital semua, LI strip dig 4. Oke. Nah, bagaimana suhu di ruangan ini? Apakah sudah sesuai? Terlalu dingin. Oke, mungkin nanti di bagian belakang ya, yang terlalu dingin nanti diatur. Pencahayaannya bagaimana? Oke, Pak. Sudah oke. Ventilasi? Aman. Aman. Atau tidak ada ventilasi? Ya. Oke, baik. Baik, kalau gitu. Nah, tadi adalah persiapan ruangan ya. Saya menjelaskan pencahayaan, suhu di ruangan gitu kan. Saya bahkan membagikan modulnya Bapak Ibu semua. Nah, ini ya. Ini kita akan mulai pembelajaran kita hari ini dan pastikan modulnya sudah bisa dibuka. Sudah bisa? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah bisa saya akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada kesempatan pagi hari ini, mari sama-sama kita awali dengan doa. Berdoa, mulai. Pak Nanang mau tanya Pak, video itu nanti hanya bagian micro teachingnya saja atau keseluruhan trainingnya? Micro teaching saja, Pak. Oh, jadi bukan yang seperti ini ya berarti ya? Yang seperti ini, Pak. Yang 20 menit itu, Pak. Oh, Nah, tunggu. ya. Saya kayaknya kurang nangkap. Nah, Yang tadi saya tangkap itu micro teaching itu adalah yang 3-5 menit itu yang mencapaikan ini materi secara singkat. Oh, jadi
Jadi micro teaching itu memang di sini gitu kan ya, menggambarkan semua proses, semua langkah dari mulai langkah persiapan, pendahuluan sampai langkah evaluasi, bahkan kita menutup kelas, Pak. Itu. Itu namanya micro teaching. Jadi kenapa disebut dengan micro teaching? Karena memang waktunya terbatas. Kan tadi disebutkan di depan ya bahwa micro teaching itu dilakukan 15 sampai dengan 20 menit. Di sini kita ngambil yang terapa nih? eh, yang terpanjang 20 menit. Bahkan karena slide saya ini terlalu banyak begitu kan ya, ini kayaknya saya juga sampai ngos-ngosan menjelaskan padahal itu tidak perlu begitu kan. Makanya tadi saya ke Pak Riki, "Gimana enaknya gitu kan ya. Ini nggak mungkin nih kalau kita Oh, menjelaskan semuanya gitu kan ya." berarti ada dua macam micro teaching ya Pak ya. Satu adalah micro teaching yang disampaikan pada saat assessment, ya. Satu Oh, lagi adalah micro teaching yang untuk rekaman. Dan oke, dua itu baik. adalah hal yang berbeda gitu Kak Pak. Oke, baik. Begini, saya akan jawab dulu bahwa micro teaching ini uh, dilakukan pada saat ini, Pak. Pada saat apa namanya kita nge-record aja micro teaching. Ketemu dengan asesor, kita tidak ada micro teaching. Itu. Yang ada itu adalah kita mempresentasikan ya kegiatan pelatihan kita mulai dari awal UK ya, unit pelatihan kita ya sampai dengan terakhir. Nah, itu sampai dengan terakhir. Dan itu slide-nya adalah dibatasi begitu kan ya, dibatasi sampai dengan 20 atau 30 slide, nanti tergantung asesornya dia berapa slide. Nah, tapi kita ya paling tidak gitu kan ya, mungkin Bapak Ibu dibatasi ya, satu UK itu ya, satu unit kompetensi itu maksimal adalah 2 slide. Nah, itu bukan micro teaching. Oke, berarti tadi Ya, saya salah tangkap Pak. Tadi saya oke. pikir micro teaching itu adalah bagian yang dipresent pada saat assessment ya. Mhm. Berarti begini Pak ya, assessment itu isinya adalah dua. Pertama itu adalah penggambaran semua KUK itu dalam waktu yang terbatas 15 menit dengan presentasi. Lalu nanti Ya, mungkin ada tanya jawab dan penggalian dari asesor gitu ya Pak ya. betul, Betul. betul Nah, sekali Pak. sedangkan kalau yang sedang Bapak tunjukkan ini adalah suasana kelas saat kita mengajar sekitar 20 menit gitu Pak ya. Betul. Sesuai dengan rencana sesi yang kita buat kemarin, Pak. Nah, kita Sesuai kan buat dengan ya session plan ya Pak ya. session plan, betul. Sesuai dengan session plan yang kita buat kemarin. Kan kita buat 20 menit. Nah, ini kita praktekkan 20 menit. Nah, nanti Bapak Ibu semua 20 menitnya di mana? Diambil dari salam yang pertama. Tadi saya menjelaskan apa namanya mempersiapkan ruangan itu belum dihitung waktunya. Ketika barusan saya menyampaikan salam, ya silakan salamnya bebas. Mau salam secara umum, salam khas keagamaan. Lihat tentunya kan lihat kita konteksnya audiensnya gitu kan ya. Nah, saya kebetulan di sini adalah karena dari teman-teman BLK komunitas. Kebetulan dia ya Muslim, saya menggunakan salam khas keagamaan. Ya mungkin kalau saya di Kuningan, di tempat saya gitu kan ya, saya mungkin salam khas kedaerahan. Ketika saya mengucapkan sampurasun, nah itu udah selesai gitu kan ya. Udah apa namanya? Argonya sudah Iya, berjalan gitu kan. 10 detik Itu. gitu ya, cukup gitu ya. Ya, argonya berjalan, Nah, Pak. lalu tanya lagi Pak, ini krusial sih. Apakah harus rekaman kelas atau bisa rekaman Google Meet atau rekaman Zoom Pak? Nah, karena ini pelatihan tatap muka, maka kita harus di kelas, Pak. Kecuali yang PJJ ya. Nah, kalau dulu Oh, mungkin masih boleh menggunakan Zoom. Nah, dulu masih boleh menggunakan Zoom karena pada saat itu adalah COVID. Tapi sekarang oke. ini kan kita udah boleh ketemu dengan orang gitu kan ya. Oh, Nah, berarti eh, ini bukan pada saat di Bandung Pak ya. Jadi dalam bukan. waktu 1 minggu depan ini Ya, kita mesti mengusahakan kita ada kelas dan kita mengajar kira-kira ya, seperti ini dengan ada pesertanya gitu Kak Pak. ya betul. Nah, paling tidak audiensnya 2 orang, Pak. Ya, syukur kalau bisa 3 orang itu lebih baik gitu kan. Itu minimal 2 orang. Dan itu 2 orang tuh sudah dewasa gitu kan. Memang dulu ada ya dia sama anaknya gitu kan. Kalau yang masih SMP mungkin iya bisa. Ini anak yang masih kecil, Pak. Usia berapa tahun? 5 tahun suruh nongkrong ya. Tapi karena pada saat itu waktu COVID di masih bisa, Pak. Kalau sekarang nggak bisa. Nah itu ya. Ada ini Kak Pak, ada ruang kelas yang bisa dipinjam Pak Tanang. Kalau di Nanti kita sana, bisa mungkin saya sih mengajak ya teman-teman bagi yang mau, ya, mungkin kita bisa kumpul sama-sama nanti kita atur waktu.
kapan Mhm. kita kumpul di kelas itu. Eh, Soalnya Sepertinya agak ada Pak, ada. Tapi mungkin bisa dipakainya mungkin sore Pak, gitu kan ya? oh nggak masalah Pak, Atau nggak malam masalah gitu kan itu. Nah, gitu sih Pak. Oke, kalau saya sih mengusulkan teman-teman sih Kak, bagi mungkin teman-teman yang ada kelas dan ada pesertanya silakan. mhm. Tapi kalau yang bagi yang belum sih, saya sih ngajak sih teman-teman Iya, bagi yang mau saja gitu. Kita coba betul. kumpul berapa orang lalu kita bergantian sih, lalu kita cari Iya, kelasnya. iya Tadinya betul. saya pikir ini bisa pakai Google Meet atau Zoom Pak. Kalau ada Mhm. kelasnya mungkin eh, ini perlu ada effort sih cari kelas ya. Betul Pak Gitu. itu. Boleh. Nah, bisa nanti Pak gitu kan kita disediakan di sana Pak di Bandung begitu kan bagi teman-teman yang belum gitu ya. Nah, makanya eh, ya saya juga mencoba membantu teman-teman supaya ini bisa selesai begitu kan. Nah, itu Oh, berarti nanti di Bandung disediakan Pak? kelasnya. Ah, Nah, kelasnya kan memang ada pada saat asesmen. Tapi di hari sebelumnya gitu kan ya. di hari Ya, Jumatnya gitu ya. di hari Jumatnya. Nah, itu kan ada kelas yang dipakai asesmen untuk eh, kelompok yang lain, Pak. Begitu kan? Bukan kelompok kita. Nah, nanti kita akan ini ya kita akan gunakan setelah mereka begitu kan. Ini masih bisa gitu kan. Oh, jadi Itu. misalnya saat sudah kita check in di hari Jumatnya, terus kita Iya, pakai kelas ya, ya, bersama gitu Pak ya. ya, yang itu. Tapi kita lihat, Pak, ya, ini kondisinya ketika memang sudah memungkinkan kita bisa gunakan. Tapi nampaknya sore hari bisa, Pak, gitu kan. Oke, Itu. saya nggak masalah sih. Ya, sore hari misalkan setelah pukul 3 atau pukul 4 sore gitu kan. Pukul 4 sore mungkin sampai jam berapa? Sampai jam 8 malam. Nah, tergantung pihak hotelnya gitu kan. Dia Oke. sampai jam berapa gitu kan ini. Karena memang ada juga yang misalkan maksimal sampai maghrib gitu kan ya. Tergantung kan. Gitu. Mudah-mudahan kita bisa pakai sampai malam supaya lebih enak. Itu ya, Pak. Baik. Nah, mungkin ini bisa ditonton saja ya Bapak Ibu semua. Jadi tidak saya ini memang kalau dilihat gitu kan, ini pembawa kan kita bisa review ini. Dengan misalkan kita menonton video kita kan bisa menilai diri kita. Oh ternyata saya pada saat ini kan saya kaku banget kan. Namanya juga kan mendadak ya Pak, harus apa namanya, harus melakukan presentasi dengan kita tidak persiapan gitu kan, kebayang begitu kan. Untungnya kan saya dulu pernah gitu kan. Tapi kan itu dulu ya, dulu memang iya baik gitu kan ya. Jadi karena kita latihan sebelumnya. Kalau tiba-tiba ditunjuk Pak gimana? Nah, jadi memang kita perlu persiapan tuh ya, seperti itu. Oke, baik ya. Itu contoh yang tadi link itu ya, Bu Novi ya. Ada nih. Oh, Bu Inge ya, Bu. Contoh video micro teaching berarti ada di mana tadi? Ada di ini, ada di template, kemudian di folder nomor 11 di nomor 1 ya itu. Itu video micro teaching. Contohnya ada di sana. Oke. Baik, sampai sini dulu nih, Bapak Ibu semuanya. Pak Nanang, Ya, Pak, saya ada rekaman micro teaching yang pernah saya ikut juga itu kan. Tapi 10 menit, Pak. Tapi memang ah, temanya beda sih, beda. Karena kalau yang sekarang kan saya ngambilnya penarikan. mm-mm, Waktu itu saya ngambilnya setoran mhm. kayak gitu. Itu bisa nggak tuh? Dilampirkan semuanya, Pak. Ya, yang pertama gitu kan, Bapak buat yang sesuai dengan season plan saat ini, ya Pak. Nah, kemudian yang itu juga nggak apa-apa dilampirkan, misalkan videonya, kan berarti kan linknya Bapak nanti ngelampirin dua. Yang Heeh. pertama yang sesuai dengan season plan, yang kedua yang itu Pak, itu untuk mendukung gitu kan. Nah, jadi yang namanya bukti itu kan kita sampaikan semaksimal mungkin kan supaya lebih kuat Pak gitu. Ya, ya, ya. Ya. Nah, jadi gitu ya Pak. Ya, Hmm. Ya ya dulu karena kan libur nih kan, 3 hari ah, libur, nggak iya sempat ngumpul juga di kantor juga kan. betul. Apalagi ini ya Pak ya. Dulu kan bikin video apa namanya 10 menit itu setengah mati kan Pak bikin videonya. Iya pas COVID waktu itu saya juga. Iya, tapi yang jelas itu lebih susah membuat video 10 menit daripada yang 20 menit Pak. Saya yakin itu. Kalau Pak Hardi sudah pernah bikin video yang 10 menit, saya yakin itu. Nah.
Nggak boleh yang 10 menit aja ya Pak di submit, jadi nggak usah buat lagi. Iya, maksudnya gitu. Kan nanti di Nah, assessment juga di sana. nah, jadi gini, kalau memang itu nanti kan akan dicek si hasil pekerjaannya kan. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang 4 aturan bukti. Hmm. Jadi ada valid, asli, terkini, dan memadai. Nah, gitu kan ya. Nah, sekarang dilihat nanti video mikro teachingnya gitu kan ya. Yang pertama misalkan dengan ini sama nggak waktunya? Oh, ternyata yang ini 10 menit di season plan-nya misalkan kita kan 20 menit. Nah, ya ini dari waktu saja ini kan sudah berbeda kan. Nah, jadi dari sisi waktu ini kan sudah tidak valid dari sisi waktu begitu kan tuh. Mungkin langkah-langkahnya iya gitu kan sesuai. Ada 4 langkah mengajar, tapi dari sisi waktunya tidak sesuai dengan season plan. Bisa jadi kalau demikian, nanti kalau asesornya baik biasanya disuruh mengulang, Bu, mungkin. Oke, kalau gitu saya tungguin ya buat video gitu kan. Misal begitu. Bisa jadi demikian. Lesson planning nggak boleh kita rubah jadi 10 menit Pak. Nah, ini kita 20 yang sekarang, Bu. Ya, ya karena season apa namanya tadi micro teaching itu kan minimal 15 sampai dengan 20 menit. Kita ambil yang 20 menit. Kenapa? Karena dengan 20 menit itu sebetulnya lebih apa? Memudahkan gitu kan daripada yang waktunya sedikit itu agak susah gitu kan ya. Itu mungkin coba aja pengalaman dulu Bapak Ibu ya ketika menyampaikan yang 10 menit kan. Kebayang kan, mungkin kita menyampaikan juga ada yang cepet-cepet begitu kan itu. Nah, ada yang ngos-ngosan gitu kan ya. Ada yang belum juga materinya sudah selesai gitu kan. Ternyata gitu kan kita 10 menit pas di record dilihat 13 menit begitu kan ya. Nah, jadi atau mungkin ada yang lebih gitu kan Bapak Ibu semua. Barangkali itu ya. Nah, Tapi oke. itu harus fix 20 menit atau plus minus bisa sih Pak, karena kan kalau nge-cut-nya ada susah ya. Plus minus boleh Bu gitu kan ya. Iya. Ya, kecuali misalkan kita sudah terbiasa, kita latihan dulu. Nah, itu boleh gitu kan. Nah, saya juga dulu sama latihan beberapa kali. Saya latihan tuh yang satu pendahuluan. Pendahuluan itu kan saya tidak ngambil yang 3 menit, ngambilnya yang 4 menit ya. Ternyata gitu kan pas saya mencoba untuk belajar pendahuluan itu 7 menit yang pertama kali latihan tuh. Saya nggak sesuai dengan season plan ya. Berarti saya kebanyakan ngomong kalau gitu. Akhirnya dikurangi. Gimana caranya nih? Harus 4 menit gitu kan maksimal. Ya mungkin agak molor dikit boleh. Tadi nanti ngurangin di bagian mana begitu kan ya. Sambil lihat saja. Kalau bisa pasang timer juga nggak apa-apa gitu. Atau mungkin kalau nanti di kelas itu mungkin bisa lah ada timekeepernya gitu kan. Biar biar ini ya. Misalkan ya 5 menit lagi gitu kan ya atau 2 menit lagi 1 menit lagi kan bisa begitu. Nah, oke baik. Apa kalau 20 menit itu termasuk persiapannya atau start on mengajarnya ya? Hitungan 20 menit itu. 20 menit itu dimulai dari salam ya, dari salam pertama dan ditutup dengan salam yang terakhir. Itu 20 menit itu dimulai dari salam. Jadi persiapan itu ya ketika belum salam berarti tidak dihitung. Tapi kalau udah salam duluan udah langsung argonya jalan ya. Karena itu sama termasuk ujian berarti ya itu ya. Tes Ya itu 20 menit itu ya. Termasuk ya. termasuk evaluasi begitu kan? Oke. Hmm. Oke, kalau gitu mungkin ada yang sudah pernah bikin micro teaching di sini Bapak Ibu semuanya? Mungkin Bu Nisa gimana Bu? Aduh, pernah sih Pak, Pernah ya? cuma enggak. Iya, Ini kayaknya pernah semua nih. Aman sebetulnya ya. Nah, masalahnya apa nih Bu Nisa? masalahnya, hmm, ya biasanya kelamaan di opening, di persiapan. Mm-mm. Kemarin sih evaluasinya kayak gitu, sama Iya. Di buru-buru closing kemarin. penyajian materi juga kelamaan ya. Yang materi iya, malah, malah lebih dari 10 menit Pak. Iya, malah aplikasinya nggak ada. Iya, iya. Ya memang Ya, itu sama sih Pak. pengalaman. Tantangannya memang gimana cara ngepasin 20 menit. Kayaknya bakal trial error gitu mungkin.
Itu memang seru Pak kalau pengen pas banget tuh. Kita memang nggak bisa pas banget gitu kan. Nah, saya itu juga yang tadi itu dibantu Pak. Saya pakai ini ya, pakai pakai timer gimana caranya gitu kan ya. Makanya kan ngajarnya keburu-buru Pak karena materinya banyak banget. Saya bilang slide-nya banyak banget ya gitu kan. Saya mau potong kan nggak keburu waktunya gitu kan. Ya, tapi dengan melihat apa namanya kita sudah melakukan micro teaching, kita nggak perlu sempurna. Yang penting ada dan kita bisa mengevaluasi diri kita sendiri. Oh, kalau nanti saya micro teaching harus begini gitu kan. Jadi kalau misalkan pengen lebih sempurna lagi gitu kan. Oh, saya harus syuting lagi begini gitu kan performnya begitu. Nah, jadi kan kita enak kan? Kita bisa mengomentari diri kita sendiri melalui video. Nah, kayak saya tadi, wah ini kelihatan kaku, tegang gitu kan? Iya, Pak Nanang, saya mau tanya yang tadi Bapak sampaikan di video rekaman tadi, itu apakah sama persis dengan session plan Bapak? iya sama persis Pak. Silakan. Sama persis ya? Sama persis dengan season plan ini. Nanti ya di sana itu ada materinya nggak? Kalau memang ada nanti saya cari ya. Kalau ada nanti saya upload gitu kan. Itu sama persis, Pak. Misalnya gini, di session plan saya kan itu ada materi-materinya kan ada cukup banyak tuh Pak. Itu mungkin Mm-mm. kalau di total untuk training project management itu 8 jam sebenarnya kan kurang tuh. Betul, Nah, betul. berarti maksudnya micro teaching itu adalah mengambil satu bagian perilaku gitu ya, satu bagian apa sub kompetensi yang kita mau sampaikan gitu kan. Soalnya apa misalnya tadi saya bilang mengidentifikasi project charter ini itu Mm-mm. nggak mungkin 20 menit sih gitu kan. Iya. Nah, jadi begini. Ah, kan kita ambil dari KUK ya. Kriteria unjuk kerja, Pak. Yang terkecil itu KUK. Jadi kan ada Oke, elemen, ada kriteria KUK. unjuk kerja. Ya, kita ngambil dari KUK materi itu. Kita mengembangkan materi yang ada di kriteria unjuk kerja. Hanya pengetahuannya saja. Pokoknya keterampilan itu kita abaikan karena waktunya 20 menit. Kecuali materi saya mungkin ya ini materi yang baru bisa Pak. Saya plus praktek keterampilan gitu kan. Kalau mau saya kembangkan. Nah, cuman mungkin bagi teman-teman ini agak sulit ya, terutama untuk yang baru gitu. Bagaimana kita praktek juga ini juga gitu kan. Itu. Tapi paling Berat, tidak materinya berarti gini kali Pak pengetahuan. ya. Di session plan itu berarti ada teori, praktek, diskusi segala macam. Nah, ini Mm-mm. berarti bagian yang memang pemaparan pengetahuannya saja ya sekitar 10-15 menit di bagian KUK tersebut gitu. Nah, Bagian unitnya. jadi kita Kerja, bisa maaf. bisa melihat itu dari season plan yang kita buat, Pak. Nah, season plan yang kita buat itu misalnya punya saya ya, saya akan contohkan. Nah, di sini sebentar ya Pak, mana nih? Oh ya, ini saya buka. Oh, saya share ya, maaf. Nah, supaya kita bisa melihat. Jadi yang 20 menit itu kita lihat skenario. Nah, skenario ini ya. Nanti Bapak Ibu bisa bisa lihat. Bisa lihat di season plan. Ada contoh season plan yang sudah saya bagikan di grup di apa namanya di bahan contekan ya season plan. Eh, season plan ini. Ada contoh ya yang sudah saya bagikan begitu kan kepada Bapak Ibu semuanya. Nah ini, nah, nah ini kekeliruannya apa Bapak Ibu? Kode unit harusnya di atas ya. Ini di bawah. Itu kekeliruannya yang ini. Nah kemudian, nah di sini ya. Kalau kita lihat, misalkan elemen kompetensi ini KUK, saya ngambil itu cuma dari KUK, Pak. Ini kerangka pesan yang akan dituliskan sesuai topik pesan begitu kan ya. Jadi judulnya adalah cara menuliskan kerangka pesan bisnis. Nah, di sini kan menuliskan kerangka pesan. Jadi kerangka pesan apa? Kerangka pesan bisnis. Maka di sini tujuan pembelajarannya adalah setelah selesai mengikuti pelatihan peserta dapat. Nah, kenapa dapat? Ya, karena ini judulnya adalah mengacu kepada pengetahuan. Jadi judulnya judul pengetahuan. Maka di sini setelah selesai mengikuti pelatihan ini peserta dapat menjelaskan cara menulis kerangka pesan bisnis. Nah, ini adalah behaviornya. Nah, kemudian kondisinya mana? Ini
dengan menerapkan AIDA model dan teknik copywriting. Nah, ini kan saya menggunakan conditionnya ini dengan menerapkan AIDA model dan teknik copywriting sesuai tujuan penulisan pesan bisnis. Nah, manfaatnya apa? Jadi manfaat itu apa yang didapatkan setelah kegiatan pelatihan. Jadi peserta mampu membuat pesan bisnis, dia mampu membuat pesan bisnis menggunakan AIDA model dan teknik copywriting gitu kan itu. Nah, metodenya cuman dua. Yang pertama ceramah bergambar, yang kedua adalah tanya jawab. Kemudian medianya adalah slide presentasi dan perangkat evaluasi. Nah, perangkat evaluasinya online. Kebetulan saya tidak ada printer gitu kan, saya langsung gitu kan, kita scan aja kan menggunakan Google Form gitu. Nah, ini alatnya apa? LCD projector, laptop, smartphone. Ya, smartphone ini adalah untuk peserta. Kenapa? Jadi dia mengakses materi dari smartphone, kemudian menggunakan apa namanya ujiannya juga menggunakan smartphone. Nah, bahannya apa? Disediakan internet. Di sini ada persiapan ruangan, media pembelajaran. Nah, di sini persiapannya ada aplikasi ya. Ya, supaya bisa mengakses ya perangkat evaluasi online melalui Google Form, maka ini kan harus menggunakan web browser. Itu kan, maka saya siapkan di sini, Bapak Ibu semua. Ini di persiapan. Nah, ini ya. Ininya sama, memperkenalkan diri, menyiapkan, mengecek, sama sini ya. Persepsi, judul, manfaat, dan roadmap. Nah, ini. Nah, di sini saya subpoko bahasanya cuma satu, Bapak Ibu. Jadi subpoko bahasa cara menulis kerangka pesan bisnis. Ini subpoko bahasan ini diambil dari mana begitu kan? Kalau ada yang nanya gitu kan, subpoko bahasan itu diambil dari mana? Nah, pertanyaannya atau jawabannya adalah dari sini. Nah, ntar ya. Ada matrik ya, matrik strategi. Nah, ini. Nah, di matrik strategi saya tuh yang ke menuliskan pesan itu di yang kedua kalau tidak salah. Nah, ini kerangka pesan bisnisnya ditulis sesuai dengan ini ya. Nah, di sini ada Bapak Ibu semua. Saya gimana gedein. Nah, itu ya. Nah, cara menuliskan kerangka pesan bisnis. Nah, ini kan. Cara menuliskan kerangka pesan bisnis. Nah, ini. Saya ngambil materinya ini, Bapak Ibu ya. Nah, maka supoko bahasanya cuman satu, cara menulis kerangka pesan bisnis. Tapi uraiannya yang saya uraikan itu adalah instruktur menjelaskan tujuan penulisan pesan. Instruktur menjelaskan kerangka pesan AIDA model. Instruktur menjelaskan hypnotic code. Instruktur menjelaskan cara menuliskan kerangka pesan bisnis menggunakan ya kerangka AIDA model dan teknik copywriting. Instruktur memberikan kesempatan bertanya kepada peserta. Nah, di sini ada dua metode. Yang satu sampai dengan sini ya, sampai dengan ini metodenya adalah ceramah bergambar. Yang ini adalah metodenya tanya jawab Bapak Ibu semua. Ceramah bergambar saya menggunakan medianya apa? Ini menggunakan medianya slide presentasi, slide ke-9 sampai ke-15 gitu kan itu. Nah, itu ya Bapak Ibu semua. Nah, ini contoh nih, ini ada kesimpulan. Nah, kemudian ya. Jadi apa yang yang ada di video itu semuanya merefernya kepada sini. Yang ada di video ya. Dan slide-nya juga sama begitu kan, slide-nya juga ini. Nah, kebetulan ketika itu ya saya menggunakan eh, menggunakan Canva ya gitu kan ini. Nah, karena saya kan kurang bisa ini ya desain gitu kan. Kalau di Canva kan ada template-nya. Jadi kelihatannya agak agak bagus begitu kalau menggunakan Canva. Nah, mungkin itu gambarannya seperti itu. Bapak Ibu semua, mungkin Pak Riki, Bu Anissa, atau Bu Inge, Bu Nopi ya, Pak Hardi, Pak Slamet, Pak Naryo. Nah, silakan. Atau mau mengomentari video saya boleh. Nah, tapi nanti bisa dicocokkan sama season plan-nya begitu kan. Nah, itu. Gimana nih kira-kira? Silahkan. Masih ada waktu. Mungkin enaknya diskusi ya.
Pak Selamat gimana Pak? Silakan Pak Pak. Nanang, Ya, Pak Nanang, saya kan ketinggian Pak. oke. Gimana ya untuk ngejar presentasinya kira-kira ya, kira-kira dari untuk bisa sampai ke materi presentasi, Mhm. apa yang bisa dari tahapan awal itu sampai dengan ini ya, maksud saya bisa loncat nggak gitu dari kalau kalau belum bisa menyelesaikan semua gitu ya tugas-tugasnya, Oke. saya bisa loncat nggak Bisa Pak. presentasi gitu. Terus Kalau kita sudah tahu alurnya, bagian mana aja yang perlu saya perhatikan gitu. ya, kalau kita sudah tahu alurnya, kita bisa loncat Pak. Ah, Ya, kalau kita sudah tahu metodologinya. Misalkan kita bisa mulai dari akhir. Gitu. Endingnya apa gitu kan? Endingnya saya akan melakukan presentasi ya. Saya akan melakukan micro teaching selama 20 menit. Untuk melakukan micro teaching selama 20 menit berarti saya harus ada slide presentasi. Endingnya adalah berarti itu kan ya. Saya akan membuat slide presentasinya dulu aja. Nah, untuk dilakukan secara 20 menit. Tetapi slide presentasi yang kita buat itu nanti harus merepair, harus mengacu kepada session plan yang kita buat. Dan urutannya harus sama di pendahuluan. Yang pertama misalkan kita apa? Tadi ya eh, memperkenalkan diri gitu kan. Berarti slide memperkenalkan diri. Nah, kemudian slide mengabsen gitu kan. Nah, jadi urutannya itu Pak selesai. Udah Pak gitu kan. Kita bikin perangkatnya saja dulu Pak. Nah, kemudian setelah itu kan si ini ya sebetulnya si materi yang kita buat itu rujukannya kemana? Rujukannya kita merujuk kepada matriks strategi pembelajaran. Nah, nah materi yang kita buat itu nanti di standarnya ada di elemen mana, ada di KUK mana, kita harus tahu. Oh, ternyata ada di elemen kedua di KUK 2.3 misalkan. Nah, nanti tinggal di highlight aja gitu kan. Oh, kita ngerjain itu gitu kan ya. Kalau memang waktunya tidak cukup Bapak Ibu. Misalkan matriknya nih, matrik strategi pembelajaran, udah kerjakan satu elemen dulu ya. Satu elemen yang memang yang kita kembangkan. Misalkan saya tuh sebetulnya ada di elemen 2 nih. Udah kerjain aja yang elemen 2-nya dulu. Nanti elemen 1 dan 3-nya misalkan kalau ada 3 elemen ya kita abaikan dulu. Kecuali nanti memang waktunya ada gitu kan. Kita lengkapi lagi. Minimal itu dulu Pak. Nah caranya ya supaya tertelusur. Nah itu sudah selesai. Itu sudah selesai nanti kita ada di program pelatihan. Pastikan bahwa unit kompetensi yang kita kembangkan di matrik itu kan di matrik, di session plan, di materi, ada pada kurikulumnya. Jadi di program pelatihan itu ada namanya kurikulum pelatihan. Dan kurikulum pelatihan itu yang pertama memuat informasi tentang unit-unit kompetensi yang dilatihkan. Kemudian juga eh, waktunya gitu kan ya, berapa teori, berapa praktek. Nah, kemudian ada inti kan, dan apa pendukung ya, ada kelompok inti dan apa namanya pendukung itu kan. Nah nanti di sana ada juga OJT itu di sana. Nah kemudian sudah itu di highlight, ambil pilih salah satu apa namanya UK yang akan kita kembangkan, baru kita bikin silabusnya. Nah silabus ada di bagian bawah. Silabusnya dibuat satu UK saja, satu unit kompetensi. Dan kemudian di sana ada alat bahan tinggal ngecek ya. Alat dan bahan itu tinggal ngecek dari standarnya. Kita tinggal kopas aja Pak. Nggak perlu mikir dulu lah. Kalau memang misalkan mikirnya kelamaan, kita kopas aja yang ada. Nanti Bapak tinggal pilah mana yang termasuk alat, mana yang termasuk bahan. Itu adanya di batasan variabel. Bagian tadi ya perlengkapan ya, peralatan dan perlengkapan. Nanti di peralatan dan perlengkapan itu tinggal dicek nama-namanya. Kalau misalkan ini masuknya ke peralatan, jadi masukkan ke nanti tabel alat. Nah, ini masuknya bahan, masukin ke bahan. Nah, begitu. Nah, udah. Jangan lupa yang terakhir di bagian bawah itu, nanti di sana ada nama penyusunnya, program pelatihan. Itu pastikan nama kita. Nah, setelah selesai itu, kita bikin TNA. Nah, TNA ini sebetulnya asal muasal kenapa program ini lahir. Nah, gitu kan ya. Jadi analisis kebutuhan pelatihan. Pelatihan ini bisa ada karena adanya TNA.
Nah, jadi gitu ya. Itu baru kita bikin. Nanti DNA yang kita buat itu akan melahirkan. Lihat, tadi unit-unitnya ada berapa? Misalkan ada 3 unit. Nanti di TNA itu yang ada gapnya, ini yang ada gapnya. Yang ada gapnya itu adalah 3 unit. Nah, sehingga nanti nyambung ke TNA. Nah, begitu perjalanannya mulai dari akhir sampai dengan awal. Nah, jadi kalau dari awal kan dibalik begitu kan. Nah, jadi seperti itu ya. Mungkin Pak Slamet tetap semangat. Nanti kalau memang misalkan ada hal-hal yang ingin disampaikan, nggak apa-apa Pak, dijapri aja ke saya gitu kan. Nah, dibantu dari mana dulu gitu kan. Pak Slamet yang kesulitannya apa dulu? Atau mungkin mau menayangkan sekarang hasil pekerjaan yang sudah boleh Pak. Silahkan. Mumpung kita masih punya waktu. Pak Nanang di minggu depan Mas, ada waktu kah Pak? Mungkin uh, saya bisa ke tempat Bapak. minggu depan itu Kan saya hari Seninnya kan Isra Miraj ya. ya, Selasa kan hari kejepit tuh Pak. Nah hari nah, Rabunya itu Imlek Pak. Saya pasti nggak bisa tuh Pak. Itu saya pasti ya, keliling ke rumah saudara seharian. ya, betul. Kan Nah, Kamis Jumatnya saya kerja sih. Tapi mungkin saya bisa usahakan. Nah, antara Selasa, Kamis, dan Jumat, kalau Bapak ada waktu, saya datengin ya Pak. Dimanapun di Jabodetabek, saya datengin Bapak. nah, posisi saya memang di luar, Pak. Di Kuningan Pak ya. Iya, tapi biasanya memang kan saya ada ini gitu kan. Saya sering juga kan daerah Jakarta, Bekasi gitu kan. Saya sering Bekasi, Pak gitu kan ini. Depok gitu kan itu. Nah, cuman memang kebetulan eh, sampai ya minggu depan itu memang agendanya kan lagi di Kuningan Pak gitu kan ya. Saya memang lagi ada agenda gitu kan, belum selesai ini juga. Makanya sebetulnya hari ini juga saya mohon maaf nih Bapak Ibu semua, saya belum sempat lihat gitu kan ya. Apa tugasnya maka belum saya sempat review. Memang hari ini agak lumayan begitu kan. Agak repot juga begitu. Saya Oke. TNA sudah lengkap Pak dengan survei, Mhm. dan ada dokumen, dan ada referensi ilmiah. Aman, aman ya. Ya. Yang penting merasa aman dulu Pak sendiri secara secara kita gitu. Menurut kita aman gitu kan ya. Minimal kan kita ngaku dulu Pak. Untuk Iya. ke sana-sananya itu emang perlu waktu Pak. Tapi pertanyaan Pak Selamat itu tadi saya nangkapnya agak berbeda Pak. Jadi pertanyaan Pak Selamat itu bisakah kita skip TNA, proglat, alat bahan, matriks, rencana, Oh, K3, dan lain-lain, langsung aja kita bikin slide-nya. Kan oh. gitu bukan Pak ya? Maaf kalau salah Pak Selamat. Tapi kalau saya mencoba refresh lagi pertanyaan Pak Selamat, sebenarnya bisakah Pak kita langsung aja bikin ininya, materi slide-nya, toh itu yang dinilai. Atau ya itu nggak bisa Pak. Emang ini adalah bagian dari sertifikasi, memang semuanya kudu harus dibuat gitu Kak Pak. Ah, ini pertanyaannya disampaikan Pak Riki gitu. Jawabannya sudah terjawab oleh Pak Riki juga. Begitu ya Bu Novi ya. Jadi boleh nggak Pak? Pak, sebenarnya saya juga bingung sih Pak. Ini saya lagi coba kan kita yang template ya, template dan download itu saya bukain satu-satu. Di setiap folder kok banyak sekali ya Pak. Kalau folder 1 sampai 4 saya masih firm lah. Mm-mm. Mulai folder 5 kayaknya saya butuh private sama Bapak nih. Kalau boleh saya supaya nggak mengganggu teman-teman nanti mungkin setelah selesai sesi saya boleh berkonsultasi untuk membuat yang point matrix strategi, Pak. Oke. Nah, kemudian di folder 6 di rencana penyajian tuh mulai banyak ada beberapa yang mesti kita kerjakan gitu ya, Pak. Ada lesson Mhm. plan, rencana sesi, lembar evaluasi, soal evaluasi dan kunci jawaban. Itu apakah semua harus kita kerjakan? Begitupun di K3 form lah kita. Di melaksanakan PBK ini ada daftar hadir, umpan balik, feedback, selain presentasi ya Pak. Di poin 9 di rencana penilaian ada banyak lagi. Kemudian balik lagi ke poin 10 perangkat assessment. Nah ini apa semuanya harus kita kerjakan atau gimana ya Pak? Karena kok Izin ikut Bu kayak, Novi, kalau ada iya. private saya ikut. Izin belajar Bapak juga. ya Pak. Ya mungkin online aja sih Pak kalau susah untuk ketemu karena keterbatasan jarak dan
langsung Mm-mm. mungkin bisa online, tapi kan maksudnya mungkin teman-teman yang mau kalau di sela-sela gini kan kasihan teman-teman yang lain mau jalan terus ya Pak. Mungkin kalau Iya. diliatin satu-satu kan kasihan yang lain gitu. Jadi Bapak bisa jalan terus, terus kami-kami yang bingung mungkin bisa after class Mhm. gitu Pak kalau boleh. Nah, Oke. itu yang banyak banget file-filenya itu sebenarnya mana sih yang harus saya kerjakan, Pak? Karena kayaknya kayak ini apa sih kalau emang kita nggak perlu perangkat assessment itu ada berapa folder itu, Pak? Saya lihat Mhm. ada 7 folder gitu. Oke, Izin baik. menambahkan Bu Novi. Jadi Pak Nana, Silahkan. kenapa saya baru bisa isi TNA? Karena saya baru mempelajari dan akhirnya oh saya ngerti gitu. Inilah yang saya mesti lakukan dan saya lakukan gitu. Mhm. Bukan hanya sekedar kopas Pak. Kalau sekedar kopas berarti kan saya belum paham, saya hanya kopas-kopas gitu. Iya. Tapi pada saat saya pelajari, oh inilah yang saya mau lakukan, lalu saya kerjakan, TNA itu jadilah gitu. Nah pada saat lanjut proglat, saya lagi pelajari, oh itu berarti sebenarnya sejenis quotation penawaran pelatihan kepada atasan, minta budget, oh mesti diisi segala macam. Nah itu mulai lagi pemikiran saya kan, nah rencananya mungkin Mhm. malam ini saya mungkin baru bikin tuh proglat. Iya. Nah, satu persatu itu saya resapi, pahami. Nah, saya mau ikut tuh kalau misalnya bisa sambil saya bakal banyak Pak tanya itu. Saya nggak suka Pak kalau kopas-kopas Pak. Saya pengennya saya mengerti dan saya isi gitu sih Pak. Oke, Iya. baik. Terima kasih nih. Keren sekali nih Pak Riki ya. Oke, baik. Nggak apa-apa nih. Nanti setelah ini bisa saja gitu kan. Setelah kita tutup sesi dulu gitu kan ya. Setelah tutup sesi, nah berarti nanti kita langsung open aja gitu kan. Eh, Tanya jawab lah gitu kan. Atau mungkin nanti yang mau menampilkan, misalkan tadi Bu Novi gitu kan ya. Ada kekurangan misalkan di mana nggak apa-apa nih. Nah, barangkali itu ya. Oke. Nah, tadi apakah harus dikerjakan semuanya begitu kan? Nah, ini sebetulnya kalau memang harus jawabannya eh, gimana ya? Tentatif mungkin ya kalau memang harus. Kita mengacu kepada ini, kepada standarnya. Apa yang dituntut di standar itu kita mencoba untuk diadakan. Ini Bapak Ibu ya. Kenapa? Yang kita inginkan ini adalah bukti yang berkualitas. Bukti yang berkualitas adalah bukti ya yang memenuhi kemarin tuh paling tidak ya minimal 4 aturan bukti, yaitu valid, asli, terkini, dan memadai. Nah, paling tidak kita yang terakhir yang memadai. Ketika asesor sudah melihat bukti-bukti yang kita tampilkan, nah, kemudian asesor sudah menganggap bahwa dengan bukti yang kita tampilkan ini sudah cukup, sudah memadai begitu kan ya. Nah, maka apalagi yang bisa dibuat oleh asesor? Asesor itu nggak bisa berbuat apa-apa. Cuman karena dia tugasnya kan cuman mencari bukti aja. Nah, kecuali kalau memang ada yang dirasa ragu ya baru ditanyakan. Mungkin itu. Nah, jadi tugas kita itu bagaimana kita menghilangkan keraguan asesor sehingga kita ketika misalkan langsung ketemu dengan asesor pengennya langsung salaman, Anda direkomendasikan kompeten. Pengennya begitu. Nggak ditanya macam-macam begitu kan. Nah, jadi begitu ya. Jadi bagaimana kita menampilkan perform yang terbaik itu kita usahakan semaksimal mungkin. Nah, itu Bapak Ibu semuanya. Oke, baiklah. Ada lagi nih dari yang lain. Terima kasih ya, Bu Novi, Pak Riki, mungkin Pak Slamet. Gimana Pak? Pengennya itu ya Pak? Ya, tapi kita pelan-pelan saja Pak. Nah, Ya, kalau saya ya, sependapat dengan ya kita pelan-pelan saja dan kemudian ya kita yang penting kita kerjakan sesuai dengan kemampuan kita. Nah, tidak perlu perfect dulu Pak. Yang penting ada dulu gitu kan. Ini pernah kita kerjakan dan ada gitu kan itu. Nah, kemudian ya setelah itu, nah mungkin untuk awal-awal kan kita nggak bisa memahami ini. Kami juga dulu sama. Ketika belajar metodologi itu mungkin di hari kedua, ketiga itu bingung. Nah, baru mendapatkan pencerahan itu ternyata setelah hari ketiga, di hari keempat. Walaupun itu masih setengah bingung juga begitu kan ya. Ya akhirnya pas di apa namanya last minute ini gitu kan ya, oh kita baru paham gitu kan ya. Akhirnya apa? Akhirnya kita rame-rame ini gitu kan ya, rame-rame eh,
begadang begitu kan ya, kita kerjain lagi dari awal sampai akhir gitu kan, itu akhirnya jadi begitu kan itu ya, kenapa, karena memang perlu ini gitu kan ya. Tapi saya yakin bahwa di sini kan Bapak Ibu sudah berpengalaman dan sudah pernah ikut pelatihan metodologi di level sebelumnya, mungkin pemahamannya tidak terlalu rumit begitu kan itu. Nah, jadi kita tinggal penyesuaian saja. Karena sebetulnya kalau bagi saya ya, teman-teman semua, kalau saya mau jujur gitu kan ya, ngajarin level 4 dengan level 3 ini lebih sulit ngajarin level 3 walaupun unitnya sedikit. Lebih berat itu. Ya kenapa? Tantangannya banyak sekali gitu kan daripada yang tantangan yang level 4 ini. Walaupun di level 4 itu ternyata tugasnya lebih banyak daripada level 3. Nah, itu. Saya udah ikut level 3 Pak, jauh lebih Iya. berat. Nah, justru kan ini Pak, kan tinggal enak. tampil Pak, tinggal tampil, kasih training, fokus pada performance, beres sudah. Semuanya evidennya sudah ada gitu. Kalau itu, aduh, terlalu banyak administratif ini. Maaf ya, itu menurut saya gitu. Iya. Dan memang ini kan Iya. yang diinikan gitu, yang diminta seperti itu sebetulnya. Nah, mungkin Bapak Ibu silakan tinggal disandingkan saja gitu kan. Kita sandingkan dengan Bapak Ibu tinggal dibuka saja. Hmm. Dibuka apa namanya yang dibuka itu? Dibuka ininya ya, unitnya. Unitnya dibuka kemudian disandingkan. Dan ini juga kita sederhanakan menjadi berapa? 11 folder gitu kan ya. Jadi 11 folder itu mewakili 14 unit kompetensi. Kita tidak per unit. Nah, mungkin yang per unit itu misalkan yang satu, nomor satu TNA gitu kan ini. Nah, itu. Nah, jadi ini ada beberapa yang memang dijadikan satu ini yang memang sama-sama begitu kan. Jadi dijadikan satu folder begitu itu. Nah, kemudian begini Bapak Ibu semua. Ya, untuk yang besok ini sebagai clue-nya. Nah, besok itu kan kita akan mengerjakan folder nomor 10 ya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah selesai mengerjakan folder nomor 9, 10 apa? 11. Sebentar. Oh ya, 9 ya. Ketika sudah selesai mengerjakan folder nomor 9, maka folder nomor 10-nya adalah kita tinggal kopas ke nomor 10 Bapak Ibu semua. Isinya itu. Yang lainnya mungkin tidak terlalu sulit ya. Tapi yang jadi lama itu nanti ketika nomor 9-nya belum selesai, nanti ke nomor 10-nya nanti akan lama begitu kan itu. Nah, tapi kalau sudah nanti kita tinggal kopas-kopas saja itu sudah selesai begitu kan. Itu sudah membantu 50% paling tidak penyelesaiannya. Nah, jadi sebetulnya tidak terlalu rumit. Yang membedakan apa? Yang membedakan hanya cara penyajian dan template-nya saja, itu yang membedakan. Nah, kemudian nanti akan ditambah lagi dengan pemahaman. Paling tidak nanti di sini ada berapa ya? Misalkan 30% ketika Bapak Ibu akan mengikuti pelatihan asesor, paling tidak akan mendapatkan pengetahuan tentang itu gitu. Walaupun belum semuanya begitu kan itu. Minimal gitu. Ketika nanti Bapak Ibu ikut pelatihan asesor, nah ini akan dimudahkan. Nah, di sini ada yang sudah jadi asesor Bapak Ibu? Asesor kompetensi? Mungkin Bu Suatu saat Nisa? pengen Pak. Oh, haruslah Pak, bukan pengen. Harus. Ya, kan kita juga harus berbagi juga ya ke yang lain ya. Selain itu juga kita harus berkontribusi juga begitu kan nih. Nah, jadi nanti enak ketika kita sudah asesor itu, nah ketika kita mau mengadakan pelatihan itu, nanti kita akan tahu. Jadi yang harus saya sampaikan itu sejauh mana, begitu kan ya? Itu nanti akan sinkron ketika kita mengakses. Nah, ini Bapak Ibu semua, karena kan kita memahami alurnya di assessment. Nah, jadi gitu. Jadi tidak semua asesor itu bisa melatih. Nah, itu kan bisa mentransfer ini ya pengetahuan itu tidak semua. Mungkin dia mengakses bisa begitu kan. Tapi kalau memang melatih ini kadang-kadang kan ada ini ya mungkin tidak semua orang bisa gitu. Ya walaupun mungkin saya juga sama ya. Saya ya selalu belajar Bapak Ibu semua. Nah, itu karena memang ya tadi ya basicnya kan mungkin kalau kalau dulu gitu. Oh, ya kadang-kadang kita, oh kenapa ya kita nggak dari dulu gitu kan?
belajar ini gitu kan. Kadang-kadang begitu. Padahal kesempatannya saya ada gitu kan ya. Kenapa saya harus belajarnya mulainya tahun 2017 gitu. Kenapa nggak dari tahun misalkan 2010 aja gitu kan atau 2005 begitu kan ya kan. Padahal kesempatan itu ada gitu kan. Itu. Nah, akhirnya apa? Tapi saya bersyukur Bapak Ibu. Nah, walaupun misalkan saya juga baru belajar, ya, akhirnya apa? Saya belajar ngomong nih. Nah, dulu kan kita ngomongnya dengan mesin gitu kan ya. Ya karena basicnya mesin kan agak ini ngomongnya mungkin terbata-bata, terpatah-patah gitu kan ya. Nah, mungkin saya juga harus belajar latihan apa? Belajar tentang komunikasi, belajar tentang misalkan public speaking gitu kan itu. Nah, Nah, tapi kalau dilatih dulu-dulu mungkin sekarangnya akan enak kayaknya begitu. Tapi tidak ada penyesalan sebetulnya. Yang ada bagaimana caranya kita memperbaiki diri, lakukan yang terbaik. Paling seperti itu. Versi kita gitu kan. Mungkin versi orang kita jelek, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kita berusaha setiap harinya kita tampil lebih baik. Nah, ini Bapak Ibu semua. Oke, ada lagi? Atau mau gimana nih? Mau close dulu atau langsung? Gimana nih? Usulan barangkali Pak Hardi atau Pak Riki. Materinya sudah Pak untuk malam ini. Ya malam ini cuman itu materinya. Oh. Iya, cuman satu unit kompetensi materinya malam ini. Nah, ya kalaupun mau nonton video kan tadi videonya sudah ada ya, ada di sana gitu kan ya. Ini kalaupun mau ngomentari boleh. Itu kan ada 9 apa maaf ada 4 langkah mengajar begitu kan itu. Nah, jadi di langkah-langkah itu nanti kan kita bisa di ini bisa dikomentari ini lagi ngapain begitu kan itu. Oke. Silakan ini dikembalikan kepada Bapak Ibu semua. Saya mencoba untuk bagaimana kita lebih mengefektifkan ini ya apa namanya ya waktu kita begitu kan ya supaya nanti bisa lebih produktif. Nah, nanti kita akan titik beratkan di mana nih di Bapak Ibu yang belum menguasai. Mungkin seperti itu. Atau gimana nih Bu Novi? Mau share apa Bu? Pak Nanang, Yang Ya, lain dulu. ya ya silakan Pak Alti. mungkin usul aja, kan mungkin Bu Nopi, Pak Riki masih mau lanjut mungkin ya. Ya, Kita close aja dulu, nanti silakan lanjut gitu. Mungkin oke. itu ya Bu Nopi ya. Oke, keren. Close aja dulu Pak, close Ha, aja. ha, Yes. ha, 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 ha. Biar waktunya nggak juga Nanti menggebu terus. nanti kita lewat ini aja Pak, langsung di lewat WhatsApp kita diskusi gimana lanjutnya. Gitu aja. Oke, siap kalau gitu ya. Kita tutup dulu Bapak Ibu semua. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah uh, melakukan yang terbaik pada kesempatan malam hari ini. Sebelum kita tutup, mungkin kita akan lakukan tangkapan layar dulu ya, supaya ini nanti kita berdoa ya. Silakan di open dulu kameranya. Nah, ini Pak Slamet. Pak Slamet pakai apa, Pak? Pakai handphone atau pakai laptop? Masih di mute, Pak. Pak Slamet di mute ya. Oh iya, masih pakai handphone, Pak. Oh, pakai handphone. Iya, iya, iya. Iya. Oke, baik ya. Kalau begitu, oke, tidak masalah, Bu Inge. Oke, baik. Kalau gitu kita ya hitung sampai 3 ya. Silakan lihat kamera. Oke, 1, 2, 3. Oke, sebentar ya. Nah, boleh ganti gaya? Oke, silakan 1, 2, 3. Nah, baik, Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya.
Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan malam hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan tentunya ini merupakan bagian daripada ikhtiar kita, ya, sehingga ya harapan kita bahwa apapun yang nanti kita ya dapatkan gitu kan ya pada saat melakukan asesmen, ini mudah-mudahan ya prosesnya ya dimudahkan Bapak Ibu semua. Tetapi dengan ya, kita usahanya apa? Dengan cara kita melengkapi semua bukti yang ya sudah ya, yang baik yang ya sudah ataupun yang belum kita kerjakan. Nah, yang memenuhi 14 unit kompetensi itu. Baiklah Bapak Ibu semua, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu semua. Jaga kesehatan, jangan begadang ya. Pokoknya pekerjaan tetap dikerjain. Kemudian juga jangan terlalu dipikirkan. Kerjakan saja semampunya Bapak Ibu semuanya. Dan yang paling penting ketika kita merasa ini sudah begitu kan. Ini sudah mentok nih, upload saja. Begitu kan ya. Jangan terlalu banyak mikir gitu kan itu. Nih, sudah mentok upload aja Pak. Nah itu nanti bisa dikonsultasikan atau dikomunikasikan dengan saya. Saya akan mencoba untuk membantu yang terbaik ya. Ini gimana caranya? Nah kemudian mungkin nanti di hari apa? Mudah-mudahan eh, ada hari Selasa ya gitu kan ya. Hari Selasa itu kalau memang memungkinkan bisa saja mau. Kalaupun memang misalkan oh saya ada waktunya siang. Nah boleh aja kita siang hari gitu kan ya. Nah nggak apa-apa nih. Asal kita chat aja di grup ya atau mungkin miss call dulu satu orang gitu kan ke saya mungkin saya lagi biasanya ini ya saya tidak selalu megang handphone begitu kan ya itu nah barangkali itu tapi kalau ada yang bunyi biasanya saya ini angkat begitu kan itu kecuali ketika lagi ngajar seperti ini mungkin yang ngangkat orang lain begitu. Oke, barangkali itu ya Bapak Ibu semua sekali lagi selamat beristirahat dan jangan lupa bahagia. Itu saja. Saya ucapkan selamat malam. Sampai jumpa besok malam pada pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Oke. Terima kasih. Yes.